Kita akan lanjutkan pembelajaran kita risalah Mu'awanah ya. Kitab risalah Mu'awanah yang di sini pasalnya ini membahas tentang pembersihan hati sebenarnya ya. Pembersihan hati dan seyogianya batin kita itu lebih bagus daripada zahirnya. Tapi zahirnya juga bagus. Jangan orangnya aku batinku bagus tapi tidak sholat, itu zahirnya sudah hancur lebur, itu namanya tidak bisa seperti itu ya. Jadi yang dibahas di sini zahirnya sudah bagus, tapi diupayakan batinnya lebih bagus lagi, itu yang dibahas di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul musannifu rahimahullahu ta'ala ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. واعلم أن من ادعى أن له سريرة عامرة وكانت قد خرب علانيته بترك الطاعات الظاهرة فهو مدع كذاب. ومن اجتهد في إصلاح علانيته بتحسين زيه وهيئته وتقويم لسانه ووزن حركاته وسكناته في قعوده وقيامه ومشيته وترك باطنه مشحونا بخبائث الأخلاق ورذائل الاتباع فهو من أهل التصنع والرياء المعرضين عن المولى. Dan ketahuilah, kata beliau di sini, kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, barang siapa mengaku bahwasanya baginya batin yang baik, amirah ini yang bagus artinya ya, yang penuh dengan kebaikan, dan adalah ia sungguh merusak zahirnya dengan meninggalkan segala taat yang zahir, maka ia pendakwa yang dusta, kata beliau. Ya seperti tadi, aku kan hatiku selalu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, hatiku bersih saja walaupun aku tidak sholat. Tidak bisa seperti itu ya. Karena dosa tidak sholat itu akan merusak jiwa seseorang ya. Walaupun perasaannya bagus, walaupun menurut pengerasaannya, pengingatnya itu bagus, ingat dengan Allah, ya malah kalau dia ingat dengan Allah dilaknat Allah gitu kan ya. Orang yang seperti itu orang maksiat. Jadi yang pertama memang zahirnya dibaikin dulu ya, dibaikin, kemudian batinnya juga dipelihara gitu kan. Dan umumnya batin itu akan mengiringi amalan-amalan zahir ya. Jadi makanya kan para Rasulullah saja ya, Rasulullah sendiri, setiap orang yang pertama masuk Islam itu diajarin salat gitu kan ya. Yang pertama diajarin itu salat. Disuruh, kata Rasulullah, alimu sahibakum as-salah, ajarin teman kalian yang baru ini masuk Islam salat. Disuruh salat, jangan sampai tertinggal. Ya salatnya bagaimana? Apa yang dia bisa, apa yang dia bisa mengerjakannya dilaksanakan. Itu apa? Pandangan kepada kita bahwa memang tidak akan bisa orang mendapatkan kebersihan batin kecuali dengan amal zahir dulu bereskan ya. Makanya kan fikihnya dulu bereskan, itu di dalam istilah ilmu itu, ilmu fikihnya itu bereskan dulu, baru ilmu tasawufnya. Nah nanti kadang-kadang yang dimaksud di sini untuk membersihkan hati itu kebanyakannya yang disuruh itu sifat-sifat yang kadang-kadang timbul dengan sebab ibadah tadi. Kadang-kadang bisa timbul efek di sana, orang banyak sholat misalnya bangga, timbul riaknya, timbul ujubnya. Nah
riya dan ujub itulah yang disuruh dihilangkan lagi ya, dihilangkan. Yang itu ya. Tapi pekerjaannya harus dijalankan dulu. Tidak boleh itu, tidak boleh. Pokoknya fikih itu tidak bisa dilepas. Orang tasawuf itu lebih dari fikih ya. Dan bahkan prinsip tasawuf itu lebih disiplin daripada prinsip fikih. Orang tasawuf yang sejati itu kata Imam Sya'rani memandang, Imam Ghazali juga memandang yang sunat itu seperti wajib, seperti itu ya. Mereka tidak akan meninggalkannya kecuali waktu darurat gitu. Tidak seperti ahli fikih. Kalau fikih kan yang sunat ya kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak berdosa gitu kan. Tapi kalau di dalam tarbiyah tasawuf, orang tidak mengerjakan yang sunat dihukum gitu, dihukum. Kenapa? Ya kamu kan mau menjadi orang yang mulia di hadapan Allah, mau menjadi orang yang istimewa di hadapan Allah, ya harus lebih banyak daripada orang biasa, gitu kan? Itu. Dan itu memang dari Rasulullah sebenarnya ya, dari Rasulullah. Dalam hadis qudsi kan Allah berfirman, "Wa ma zalal 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah." Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan segala amalan-amalan sunat sehingga aku cintai orang ini. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu alladhi yabtishu biha, sampai akhir hadis itu kan. Wa in ista'adani la u'idannah wa in da'ani la ujibannah, oh kama qala Rasulullah SAW. Apabila aku cintai hamba ini, jadilah aku yang selalu memelihara pandangannya, pendengarannya, tangannya, pekerjaannya, seolah-olah aku yang menggerakkannya, gitu kan. Apabila dia berlindung, aku lindungi, Allah. Apabila dia minta, aku berikan. Itu tanda orang yang dicintai oleh Allah. Tapi apa? Dia orang ini setelah yang wajib dia merutinkan yang sunat. Rutin, bukan kadang-kadang ya. Kalau kita ini masih kadang-kadang belang kambingan. Bahkan belang sapi. Belang sapi itu gimana? Kalau belang sapi kan banyak, ada putih sedikit hitam. Jadi artinya sekali seminggu itu belang sapi namanya. Ya. Kalau sehari kerja, sehari ndak, itu belang kambingan itu. Tapi kalau sehari kerja 3 hari ndak, itu belang sapi. Ya, belang sapi. Kita kembali ke tadi ya. Dan kita lanjutkan. Kata beliau di sini, dan barang siapa bersungguh-sungguh pada memperbaiki zahirnya dengan memperbaiki penampilannya dan meluruskan perkataannya, menyerasikan gerakannya, diamnya, duduknya, berdiri, berjalan, artinya diatur betul-betul bagaimana caranya mau duduk itu yang bagus gitu kan. Bagaimana cara berdiri itu yang bagus. Itu artis namanya ya. Bagaimana berjalan itu, tapi dia ini jalan seperti ulama misalnya. Bagaimana yang jalan supaya dihormati orang gitu kan. Nah, berbicara pun dia berlatih bagaimana pembicaraan itu supaya bisa bagus, tersusun, rapi, enak didengar gitu kan. Kemudian kata beliau apa? Wa batinahu wa taraka batinahu mashhunan bi khaba'ithil akhlaq wa radha'il ittiba', dan meninggalkan ia akan batinnya penuh dengan segala yang busuk akhlak dan kehinaan tabiat, maka ia daripada ahli orang yang berpura-pura
dan riya yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Jadi apa? Nah, ini yang dibahas tadi ya. Kan ada juga orang dibuat-buat, pokoknya ya sampaikan ke situ kemari pakai jubah, pakai surban. Saya tidak bilang jangan berjubah, jangan bersurban. Tapi amalannya, pertama amalnya tuh sesuaikan dengan surban, gitu kan. Juga ilmunya perlu disesuaikan dengan surban. Ini surbannya aja gede, sekalinya ilmunya kecil segini, gitu kan. Nggak sesuai namanya kan. Itu apa? Apalagi berjubah. Jubah itu kan kelas kelas VIP itu. Kalau kayak kita ini paling berjubah tuh hari raya, gitu kan. Gitu kan. Kenapa? Mungkin belum sampai kelas kita lagi ke sana, gitu kan. Ya. Tapi saya tidak mengatakan itu jangan. Cuma kalau berjubah sesuaikan amalan dan jiwanya dengan jubah itu, gitu. Itu yang susah kan. Kalau enggak, kata beliau, berarti berpura-pura orang itu, ya hanya minta hormati aja, ya. Itu maksudnya, ya, maksud di sini. Fa iyyaka ya akhi an tastura syai'an law zahara lin-nasi kunta tasahi min zuhurihi hayaan yansha'u min khaufil istiqbah. Maka jauhilah, hai saudaraku, bahwasanya engkau tutupi sesuatu jikalau zahir bagi manusia adalah engkau malu daripada zahirnya, akan sebagai malu terbit daripada takut dijelekkan orang. Kita itu istilahnya tahu dirilah, ya. Jangan sampai kita itu menutup-nutupi kekurangan kita karena kita takut tidak dihormati orang. Nah, itu jelek.